Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan belajar tentang tanda binatang atau antikristus, yaitu bilangan 666. Tapi sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih atas respon Anda sekalian tentang pelajaran-pelajaran Alkitab yang saya bawakan di channel ini. Sebelumnya saya mau katakan bahwa saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini hanyalah seorang hamba Tuhan yang berusaha untuk memberikan atau menyampaikan kebenaran sesuai dengan apa yang dituntun oleh Roh Kudus kepada saya. Saya lihat begitu banyak dan begitu bagus respon dari para pemirsa sekalian dan subscriber sekalian. Saya senang karena di zaman akhir ini masih banyak orang yang peduli dan yang ingin belajar tentang firman Tuhan, tentang kebenaran. Saya tidak mengajarkan tentang gereja yang mana, denominasi mana. Saya tidak mengajarkan itu, karena Yesus tidak pernah mendirikan gereja datang ke dunia ini. Dan tujuan Yesus bukanlah untuk mendirikan gereja datang ke dunia ini, tetapi tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk membawa kabar baik, kabar keselamatan, pembebasan. Dan dia sendiri telah memberikan dirinya, mengorbankan dirinya untuk kebebasan kita. Jadi dalam hal ini tidak ada bicara mengenai gereja atau denominasi, tetapi yang kita bicarakan dan yang kita bahas pada pelajaran-pelajaran yang saya bawakan di channel ini adalah mengenai kebenaran yang sesungguhnya, bukan tentang gereja, bukan tentang denominasi, bukan tentang siapa saudara dan saya, tetapi ini adalah tentang kabar keselamatan yang diberikan atau dikaruniakan oleh Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus, dan yang dituntun kebenarannya selalu oleh Roh Kudus. Karena selama kita di dunia ini, Lucifer atau setan yang jatuh dari surga itu akan selalu berusaha untuk mengaburkan kebenaran firman Tuhan dengan cara masuk ke gereja. Pada zaman Yesus pun itu terjadi pada saat Yesus hidup di dunia ini, yaitu pada saat dia mengajar orang-orang Farisi, orang Saduki, ahli-ahli Taurat yang mengaku memahami dan yang dihargai atau dihormati di kalangan orang Yahudi sebagai umat pilihan Tuhan, ditentang oleh Yesus. Jadi di sini ukurannya bukanlah tentang tua-tua gereja atau tentang denominasi atau tentang satu aliran. Tetapi di sini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Jika iya, katakanlah iya. Jika tidak, katakanlah tidak. Di luar daripada itu berasal dari si jahat. Jangan sampai pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali nanti, Yesus mengungkapkan, "Enyahlah, aku tidak mengenal engkau." Padahal selama hidup kita merasa bahwa kita telah berbuat banyak kepada Tuhan, bahkan berbuat mukjizat. Karena yang perlu kita pahami dan yang perlu kita pikirkan serta kita resapi adalah tentang perkataan Yesus yang tertulis dalam Matius 21-23, di mana Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu?" Namun apa yang dikatakan Yesus kita lihat pada Matius 7 ayat 23. "Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan." Sungguh miris. Kita bisa bayangkan jika pada saat kedatangan Yesus nanti, pada saat penghakiman tiba, kita yang selama hidup merasa bahwa kita telah melakukan kehendak-Nya, bahkan kita telah berbuat mujizat untuk Tuhan demi nama Tuhan, pada waktu itu, pada waktu penghakiman, kita mengatakan, "Bukankah kami berbuat demi namamu?" Tetapi Yesus mengatakan bahwa, "Enyahlah kamu sekalian daripadaku, kamu pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu." Sungguh miris. Jadi oleh karena itu,
pada pelajaran ini kita harus belajar sesuai dengan kebenaran murni yang daripada Tuhan Yesus. Bukan ajaran suatu gereja, bukan ajaran denominasi, bukan agama tradisi. Tetapi kita lihat kebenaran yang sesungguhnya supaya kita benar-benar murni. Sebagaimana emas murni yang benar-benar murni. Oleh karena itu saya memohon kepada saudara dan saudari sekalian, apabila Anda mendengarkan pelajaran ini, sebelum Anda menerimanya, Anda berdoa dulu kepada Tuhan untuk meminta tuntunan Roh Kudus. Sebab apapun yang kita bicarakan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita pertanyakan, semuanya akan dijawab oleh Roh Kudus dan dituntun Roh Kudus jika kita sungguh-sungguh meminta pertolongan tuntunan Roh Kudus yang telah dikirim oleh Yesus ke dunia ini, yang sampai sekarang Roh Kudus itu tetap bekerja untuk menuntun orang-orang yang mau, ya, dalam tanda kutip, yang mau mengikut kepada Tuhan dan kebenaran yang sesungguhnya yang daripada Yesus. Baik, pada saat ini kita akan belajar mengenai bilangan 666. Kenapa saya bawakan pelajaran ini? Karena inilah sebenarnya bilangan 66 itu. Sekarang kita tidak tahu, ya, belum tahu, belum menyadari, kebanyakan orang Kristen belum menyadari bahwa ternyata antikristus itu, 666 itu bisa saja diri kita sendiri. Bisa saja orang yang paling dekat kepada kita. Bahkan bisa itu adalah denominasi, tetapi kita tidak tahu. Sejarah telah mengungkapkan bahwa pada saat Yesus di dunia ini, dia pun menentang orang Farisi dan Saduki, ahli-ahli kitab, yang dianggap oleh orang Yahudi mereka itu adalah orang benar. Tetapi pada kenyataannya mereka telah menyelewengkan firman Tuhan, dan bahkan oleh karena mereka itulah makanya sampai sekarang orang Yahudi menolak kebenaran firman Tuhan, menolak keselamatan yang daripada Yesus, sehingga mereka tetap pada keadaan mereka yang lama. Baik, kita akan mempelajari mengapa 666 disebut sebagai tanda binatang. Kitab Wahyu menyebutkan jumlah antikristus yaitu 666. Angka ini disebutkan dalam Alkitab. Di sini yang perlu adalah hikmat orang yang bijaksana. Hendaklah dia dapat menghitung arti dari angka binatang itu. Sebab angka itu adalah nama seorang manusia. Angkanya ialah 666. 6 adalah numerologi Alkitabiah yang berarti kurang sempurna, karena kesempurnaan diwakili oleh angka 7. 6 adalah angka yang mewakili manusia, sedangkan 7 adalah angka yang mewakili kesempurnaan. Jadi 666 merujuk pada humanis klasik. Kitab Wahyu memberitahu kita bahwa angka 666 atau 666 adalah tanda antikristus. Akan dicap pada tangan dan dahi setiap orang di dunia selama pemerintahan antikristus, memaksa mereka melalui kehendak dan tindakan mereka untuk melayani dia, sang antikristus itu. Saat ini sudah ada teknik di mana sebuah jejak dapat dibuat di tangan dan di dahi manusia. Jejak ini dapat dibaca oleh laser dan menunjukkan semua informasi seseorang seperti kredit, golongan darah, kota tempat tinggal, dan informasi penting lainnya. Kapan dia lahir, siapa orang tuanya, siapa kakeknya, dan sebagainya. Apa yang dia lakukan, pekerjaan apa yang sedang dia lakukan, dan apa kejahatan yang pernah dia buat, dan semuanya tercatat atau tersimpan dalam satu chip saja. Apa yang dimaksud dengan angka 666 dalam kitab Wahyu? Kecanggihan teknologi di zaman sekarang ini dapat digunakan untuk mengontrol populasi, kredit, hingga pergerakan seseorang. Ada sesuatu yang disebut dengan kartu pintar. Memiliki mikrochip kecil yang di dalamnya berisikan data biografi, informasi kredit yang dapat direvisi, dan mikrochip tersebut dapat ditanamkan di bawah kulit.
Setiap kali seseorang melakukan pembelian, kartu pintar dapat mengurangi jumlah dari saldo kredit orang tersebut. Dan setiap kali orang tersebut menyetor uang, dapat ditambahkan ke saldo kredit orang tersebut. Catatan, setiap orang kemudian dapat disimpan dalam sistem komputer raksasa yang saling terhubung di seluruh dunia. Tidak terlalu mengada-ada untuk berpikir bahwa antikristus dapat memaksakan kontrol populasi dengan tanda yang sama. Dalam kitab Wahyu disebutkan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Wahyu 13 ayat 16-17. Alkitab telah memperingatkan kita bahwa jika kita memiliki tanda dari binatang itu, maka kita akan mengalami nasib buruk dari binatang itu. Lihat Wahyu 14 ayat 11. Jika kita menganggap dahi sebagai pusat kehendak dan tangan sebagai simbol dari apa yang kita lakukan, tampaknya tanda itu lebih dari sekedar jejak laser komputer. Apa yang sebenarnya kita bicarakan di sini adalah siapa yang mendapatkan kesetiaan kita, apakah Allah ataukah Mammon. Akankah kita memberikan kesetiaan kita kepada antikristus, pikiran dan pekerjaan kita? Jika kita setia kepada Tuhan, kita tidak akan melayani antikristus dan kita tidak akan mengambil tandanya atas kita. Jadi dari sini yang perlu kita pikirkan adalah ayat Alkitab tadi, penekanannya di mana dituliskan bahwa di sini yang diperlukan adalah hikmat. Orang yang bijaksana dapat menghitung arti dari angka binatang itu. Sebab angka binatang itu adalah nama seorang manusia. Angkanya ialah 666. Maksudnya di situ itu adalah manusia. Ajaran manusia, perbuatan manusia, rencana manusia yang dipelopori oleh si setan supaya semua orang berbalik kepada dia dengan cara menyusup ke dalam kebenaran firman Tuhan, lalu dia memasukkan ajaran yang tidak sesuai atau melencengkan sedikit ajaran daripada firman Tuhan yang benar. Semoga kita sebagai murid-murid Kristus dapat melihat tetap kebenaran hanya kepada Kristus saja, bukan denominasi, bukan ajaran-ajaran gereja yang kita anggap selama ini benar. Saya tidak menyuruh Anda murtad dari gereja Anda. Saya tidak menyuruh Anda untuk melawan kepada pendeta Anda, untuk melawan kepada orang tua. Tidak sama sekali. Tetapi yang perlu kita lihat ialah apakah kita sudah berada pada jalur yang benar. Karena yang sebelah kiri mengatakan dia benar, yang sebelah kanan dia mengatakan dia benar, yang di depan dia mengatakan benar, yang di belakang dia mengatakan benar. Memang perbedaannya hanya sedikit, tetapi yang sedikit itulah yang membuat kita tidak menyadari bahwa kita telah berada pada jalur yang salah. Saya tidak meminta Anda untuk bergabung dengan denominasi tertentu. Saya hanya meminta dan berharap bahwa kebenaran Kristus pasti akan datang kepada mereka yang meminta tuntunan Roh Kudus supaya mereka mendapat kebenaran yang sejati. Dari semua ajaran yang ada di dunia ini, ya, kelompok-kelompok yang ada di dunia ini, pasti ada yang benar, ya, pasti ada satu yang benar, yang benar-benar mengikuti firman Tuhan. Saya tidak meminta saudara dan saudari sekalian supaya masuk denominasi tertentu, masuk ke gereja tertentu, mengikuti ajaran orang-orang tertentu. Bukan itu. Tetapi saya hanya berharap dengan tuntunan Roh Kudus Anda benar-benar mengikuti firman Tuhan, kebenaran Tuhan Yesus Kristus yang daripada Allah Bapa yang diajarkan dan dituntun oleh Roh Kudus. Semoga kasih Allah Bapa dan tuntunan Roh Kudus serta keselamatan dari Yesus Kristus menjadi bagian kita semua sebagai anak-anaknya sampai Maranatha. Amin.